Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV dan juga para ikhwat sekalian, para ayah, para bunda, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah, ya dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersua kembali melanjutkan kajian rutin kita bersama dengan Rasyad TV, di mana kita melanjutkan bagian yang kedua dari Kutayib yang baru yakni baru muqaddimah kemarin telah kita bahas, yakni sebuah risalah atau Kutayib yang alhamdulillah telah kami terjemahkan yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya, atau dengan kata lain perkara-perkara yang anak-anak kaum muslimin wajib mengetahuinya, yang disusun oleh Syekh Yazan Al-Ghanim. Dan buku ini itu disusun dalam format soal wa jawab, yaitu dalam format tanya jawab, dan dibagi ke dalam beberapa bab, dan bab pertama adalah akidah. Sebagaimana kita tahu, akidah adalah landasan atau pondasi. Nanti insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan masalah akidah yang hendaknya diketahui oleh orang tua pertama, kemudian baru anak-anak. Bicara tentang akidah, al-akidah kalau kita lihat secara etimologi, secara bahasa, dia adalah masdar atau bentuk infinitif dari kata kerja i'taqada, ya'taqidu i'tiqadan wa aqidatan. Jadi dari kata i'taqada ya'taqidu, i'tiqadan wa aqidatan. Artinya adalah meyakini, berpegang dengan sesuatu secara meyakinkan. Dan kata ini ma'khudun minal aqdi, terambil dari kata al-aqdu. Al-aqd artinya adalah ar-rabtu, wasyaddu biquwwah, artinya adalah ikatan atau jadi dia maknanya adalah suatu ikatan yang kuat, Nah, jadi oleh karenanya kata al-aqdu ini itu seringkali digunakan untuk mengikat sesuatu secara erat atau ketat. Makanya kadang-kadang digunakan sebagai makna akad, seperti dalam al-aqdul bai', akad jual beli, atau yang paling tinggi dari itu adalah al-aqdun nikah, akad nikah yang merupakan mitsaqan ghalidhan, mitsaqan ghalidhan. Nah, dan kita tahu ketika bicara tentang al-aqdu, maka kaitannya adalah dengan al-wafa,
Wafa artinya kita harus menunaikan akad, perjanjian. Sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya tunaikanlah akad-akad tersebut. Nah, ini akar katanya sama dengan kata al-aqidah. Nah, adapun fil istilah, ya, itu memang banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi daripada akidah. Ya, cuman yang perlu dipahami bersama, al-aqidatu itu adalah ma ya'taqidu alaihi qalbul mar'i. Yaitu apa yang diyakini ya oleh hati seseorang. Ya, yang diyakini oleh hati seseorang, ya. Kemudian wa yadzamu bihi wa yattakhidhu dinan. Ya, kemudian dia pegang dengan apa? Dengan keyakinan dan dia jadikan itu sebagai agama. Ya. Nah, lalu kemudian juga dikatakan oleh sebagian ulama yang namanya al-aqidah la yatatarraku ilaihi syakku fihi. Yaitu tidak menyisakan adanya keraguan-raguan. Artinya sesuatu yang diyakini dengan kepastian, ya. Fahiya hukmu dzahnil jazim, ya, au ma yan'akidu alaihi dhamir. Nah, jadi yang namanya akidah itu adalah sesuatu yang dia diyakini dengan yakin, ya, dengan pasti, ya. Nah, dan al-aqidah ini, ya, itu dikatakan oleh para ulama juga termanifestasikan di dalam al-qaul wal amal, ucapan dan amal. Artinya gak bisa akidah itu cuma sekedar keyakinan tapi tidak terwujudkan atau termanifestasikan di dalam di dalam ucapan dan di dalam perkataan. Dengan kata lain, ya, akidah itu sesuatu yang diyakini dan itu terrefleksikan di dalam ucapan dan perbuatan atau amalan. Nah, akidah ini merupakan pondasi, ya, dia merupakan pondasi. Dia merupakan al-asl. Karena al-aqidah inilah yang merupakan ya al-imanu al-jazim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Ya, yaitu kita mengimani secara pasti tentang Allah. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian tentang malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, kemudian takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan yang namanya akidah itu juga mengharuskan al-imanu bi kulli ma ja'a bihil Qur'an. Harus mengimani dengan segala apa yang datang atau yang dibawa oleh Al-Qur'an. Wa bi kulli ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya min sunnatihi as-sahihah. Dan harus mengimani apa yang datang atau dibawa oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari sunnahnya yang sahih. Ya. Dan kita harus membenarkan semuanya, baik itu yang berisi akhbaru, berita-berita, atau perkara-perkara al-ghuyub, perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa diindra langsung oleh indra kita, wal ahkam, masalah-masalah hukum, baik itu al-qadariyah, wal syar'iyyah, wal jazaiyah. Ya, baik itu hukum-hukum yang bersifat al-qadari, kauni, atau syar'i, atau yang bersifat balasan, ya. Karena Al-Qur'anul Karim itu berisi tentang semua hal ini. Nah, jadi akidah itu ya adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya, wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu al-aqidah al-islamiyah. Yakni tasdiqu bil ghaib, yaitu membenarkan perkara-perkara yang gaib yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya, kita tidak membenarkan sesuatu perkara dari perkara gaib yang tidak bisa kita indra, yang nggak bisa kita lihat dan kita dengar, kecuali apabila itu datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain,
ya bahwasanya yang namanya akidah itu adalah hakikatnya ittiba'ud dalail wal hujaj wal barahin, ya wal ayatil bayinat. Yang namanya akidah itu adalah mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti argumentasi, mengikuti ayat-ayat Allah yang nyata dan yang terang. Dengan kata lain, di dalam bab akidah kita cuman bisa mengikuti, cuman bisa ittiba. Berarti kita nggak bisa menetapkan perkara akidah kecuali dengan wahyu. Makanya akidah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya artinya adalah ya kita tawakuf, kita berhenti, tidak menetapkan sesuatu kecuali apabila ada dalilnya. Dengan kata lain, kita nggak boleh menetapkan, membenarkan, bahkan meyakini sesuatu dari perkara ghaib yang tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena perkara-perkara ghaib yang tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahihah, maka itu semua ya tidak lepas dari imajinasi manusia, fantasi mereka, atau kita sebut dengan takhayyul atau khurafat. Ya, keyakinan-keyakinan tentang perkara-perkara ghaibiyah yang diyakini tapi tidak ada dalilnya, tidak ada argumentasinya, tidak ada hujahnya. Dan inilah yang merusak akidah atau keyakinan sebagian manusia. Karena manusia di dalam masalah keyakinan atau akidah itu secara umum terpilah menjadi 3 golongan. Pertama adalah golongan manusia yang mereka tidak menetapkan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak mereka indra sampai mereka menyaksikannya. Sehingga perkara gaib yang tidak mampu mereka saksikan, mereka ingkari dan mereka tolak. Mereka inilah kaum mulhid, kaum ateis, kaum materialistis. Jadi mereka hanya menetapkan apa yang bisa mereka saksikan, apa yang bisa mereka lihat, ya apa yang bisa mereka indra. Kalau mereka nggak bisa mengindranya, nggak bisa melihatnya, maka mereka ya ingkari, mereka tiadakan. Dan ini adalah manusia-manusia yang tentunya ya mereka tidak memiliki akal yang lurus, tidak memiliki akal yang sehat. Sebab untuk menetapkan sesuatu yang tidak tampak, yang tidak kelihatan, ya, itu tidak mesti disyaratkan harus melihatnya terlebih dahulu. Ya, ibaratnya seperti misalnya ketika kita nggak bisa melihat sesuatu di balik tembok, bukan artinya di balik tembok itu tidak ada sesuatu apapun. Ya, dengan kata lain, ya, ketidaktahuan kita tentang sesuatu, ya. Jadi al-jahlu bisyai', jadi ketidaktahuan atau kebodohan kita tentang suatu itu bukanlah menjadi dalil bahwasanya sesuatu itu tidak ada. Ya. Paham ya maksudnya? Jadi apa namanya? Kalau dikatakan oleh para ulama adalah adamul ilmi bisyai', ketidaktahuan kita, ketiadaan ilmu tentang sesuatu, ya, laisa dalil ya bil adam. Jadi itu bukanlah dalil sesuatu itu tidak ada. Artinya kalau kita nggak tahu sesuatu, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita saksikan, atau terhalang sesuatu, jadi kita nggak bisa melihatnya secara langsung, itu bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Ya, ini suatu hal yang aksiomatis ya, ditetapkan oleh akal sehat manusia. Jadi misalnya kita nggak pernah melihat otak kita, nggak pernah melihat organ internal kita, usus kita, jantung kita, paru-paru kita. Kita nggak perlu melihatnya, tapi kita tahu kita punya otak, kita punya organ internal yang ada di dalam tubuh kita, meskipun kita tidak tahu. Atau misalnya kita bicara lagi nih tentang masalah akal. Ya manusia itu berakal, manusia meyakini punya akal. Tapi kita nggak tahu bagaimana bentuknya akal, bagaimana wujudnya akal. Ya, artinya ketidaktahuan kita tentang bentuk, wujud, atau kita nggak mampu mengindra sesuatu, maka bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Ya. Atau kita bisa lihat contoh yang lain lagi, misalnya, ya,
Kita lihat mungkin lebih ke arah sains ya. Listrik misalnya, ya. Kalau kita perhatikan listrik, ya, ini juga suatu hal yang pernah kita pada saat berdiskusi dengan seorang yang cenderung kepada pemahaman ateis. Dia memahami bahwasanya sesuatu yang tidak ada, maksudnya sesuatu yang tidak bisa dia saksikan itu adalah nggak ada gitu loh. Nah, dan dia adalah seorang yang dulunya kuliah di teknik fisika. Nah, jadi pada saat kita tanya, ya, jika ada dua kabel, yang satu, ya, kedua-duanya kabel ini, ya, itu isolatornya, bagian penutup selubungnya, itu dikupas, sehingga kelihatan, ya, bagian dalamnya. Kemudian dicolok listrik. Nah, berani nggak Anda memegang kabel yang tidak dicolok listrik? Yang kedua, berani nggak Anda memegang tadi kabel yang udah dikupas, bagian dalamnya itu yang dicolok listrik? Ya. Yang pertama mungkin dia akan menjawab berani. Yang kedua dia akan menjawab tidak berani. Kenapa? Karena dia bisa kesetrum. Kenapa bisa kesetrum? Karena katanya ada listrik. Padahal dilihat tidak ada apa-apa. Didengar tidak ada apa-apa. Tapi ketika dipegang, bisa kesetrum. Jadi kita meyakini di situ ada suatu listrik. Nah, lucunya ketika dia meyakini listrik dan disuruh menggambarkan listrik, ya, dia nggak mampu menggambarkan kecuali dia hanya membuat semacam simbol. Ya, simbol. Artinya simbol itu dia membuat ya semacam lingkaran, dia kasih tanda, ini neutron, ini elektron, ini proton. Nah, jadi ada lompatan dan seterusnya. Nah, kemudian yang saya tanyakan, ya, Anda bagaimana bisa menggambarkan seperti itu gitu loh? Apakah Anda pernah melihat? Oh, pernah. Dari misalnya dia yang mengatakan mikroskop elektronik. Mikroskop elektronik sekalipun sebenarnya itu nggak bisa melihat, ya, dengan jelas yang namanya elektron, proton, dan yang semisalnya. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, jadi banyak hal-hal yang tidak mampu indera kita menyaksikan, tapi kita bisa menetapkan gitu loh, bahwasanya sesuatu itu ada. Ya, seperti contoh lagi misalnya ini, ketika ada seorang Muslim ketika berdebat dengan seorang ateis, dan orang ateis ini mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa Tuhan tidak ada? Karena aku nggak bisa melihat Tuhan. Ya, karena aku tidak bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Orang ateis mengatakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang ateis ini? Ya, oleh ulama Muslim ini, ya, kemudian dia menampar si orang ateis tadi. Marah si ateis tadi. Kenapa Anda menampar saya? Ya, karena untuk membuktikan bahwasanya, ya, Tuhan itu ada. Dan keyakinan Anda, pola pikir Anda, pola pikir yang keliru. Jadi, yang pertama, ketika saya memukul Anda marah. Kenapa Anda marah? Karena sakit, kata dia. Terus kemudian dia tanya, tolong gambarkan sakit itu seperti apa? Bagaimana bentuknya? Bagaimana wujudnya? Ya, kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya bentuknya, wujudnya sakit, ya, maka saya akan minta maaf ke Anda. Ya. Nah, si orang ini kesulitan. Kenapa? Karena sakit itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, nggak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Kenapa? Karena rasa sakit itu ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya pipi yang merah. Ya, misalnya. Nah, baru kemudian dijelaskan. Nah, oleh karena itulah, ketika Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada, sementara tanda-tanda keberadaan Tuhan itu begitu banyaknya, ya, tanda keberadaannya itu begitu banyaknya sehingga tidak mungkin itu ditolak gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ateis itu adalah orang yang paling tidak berakal sebenarnya. Mereka orang-orang yang menyelisih akal sehat dan menyelisihi fitrahnya mereka. Nah, karena apa? Karena mereka ketika menyangsikan atau meragukan keberadaan Tuhan, berarti mereka juga sebenarnya sedang mempertanyakan eksistensi mereka. Ya, karena apa? Karena ketika ditanya apa buktinya Tuhan itu ada,
Ya karena kita ada, Anda ada. Alam semesta ini ada, bahkan pertanyaan Anda itu keluar karena ada yang bertanya, yaitu Anda. Ya, nggak mungkin sesuatu ada ini dengan begitu saja, dengan tiba-tiba tanpa ada penciptanya. Nggak mungkin gitu loh. Ya, karena suatu hal yang tentunya nggak masuk akal, apabila ada orang yang mengatakan bola, ya, bola basket misalnya, itu terbentuk dengan sendirinya. Orang akan mengatakan orang yang ngomong kayak gini itu orang yang kena gangguan jiwa, gila. Tapi ternyata mereka meyakini bumi itu terbentuk dengan sendirinya, padahal jauh lebih kompleks daripada sekedar bola. Ya. Nah, ini adalah golongan orang yang pertama. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, ya, golongan manusia yang pertama seperti ini itu adalah golongan manusia yang fitrahnya tidak tumbuh, ya, yang fitrahnya tenggelam, dan kemudian ya akalnya liar dan berusaha menjangkau sesuatu yang tidak mampu dijangkau. Dan kemudian mereka juga ditipu oleh syaitan, karena syaitan di antara bentuk penipuannya ketika manusia berusaha untuk memahami hakikat daripada Tuhan. Jadi mereka berusaha untuk ya berpikir tentang kaifiatnya Tuhan, padahal akal tidak mampu menjangkaunya. Ya. Jadi mereka memusingkan diri untuk berpikir apabila Tuhan itu ada, bagaimana Tuhan itu bisa ada, siapa yang mengadakan Tuhan, dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan berujung. Kenapa? Karena pertanyaan yang mengandung kemustahilan. Ya. Dan syaitan yang menyibukkan mereka dengan hal ini. Dan syaitan bukan cuma dari jenis jin, dari jenis manusia juga syaitan. Karena itulah ya kita harus waspada ini, menjadi orang tua yang bisa dikategorikan sebagai syaitan. Yaitu orang tua yang malah menjauhkan anak-anak kita dari Allah. Ya, menjauhkan mereka dari jalan Allah. Karena yang merusak fitrahnya manusia itu adalah orang tua. Di dalam hadis tentang fitrah, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Ya, semua anak itu dilahirkan berada di atas fitrah. Fitrah itu Islam, iman, tauhid sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, dan kedua orang tuanya, kedua bapak ibunya yang menjadikan dia keluar dari fitrah. Menjadikan dia kafir, menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang patut untuk kita waspadai. Oleh karenanya, wajib bagi orang tua mendidik anak kita tentang akidah dari semenjak usia dini. Agar mereka tidak memiliki ya penyimpangan terutama di dalam hal akal. Akalnya menjadi liar, berusaha memahami perkara gaib sehingga tidak mampu dia pahami, dia mengingkarinya. Golongan yang kedua, ini adalah golongan dari manusia-manusia yang membangun keyakinannya dengan cara taklid buta. Dan ini kebanyakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka beragama dan berkeyakinan selain dengan keyakinan Islam. Mereka membangun keyakinannya di atas taklid buta. Karenanya, orang-orang seperti ini disebutkan di dalam sejumlah ayat dari Al-Quranul Karim, ketika mereka diperintahkan ittabi'u ma'anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menjawab bal nattabi'u ya ma alfaina alaihi aba'ana. Kami ini cuma mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, dari leluhur kami, ya. Bal wajadna alaihi aba'ana. Bahkan kami itu hanya dapati ini yang dilakukan oleh orang tua kami, bapak-bapak kami, kayak leluhur kami. Jadi argumentasi mereka dari dulu sampai sekarang adalah taklid. Ini yang diamalkan oleh orang tua kami. Ini yang diyakini oleh bapak-bapak kami, kakek moyang kami, nenek moyang kami, leluhur kami. Jadi argumentasi mereka dari dulu sampai sekarang sama. Ketika mereka disuruh mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih mendahulukan taklid, mengikuti ajaran, keyakinan, akidah nenek moyang mereka. Dan ini mayoritas orang-orang beragama selain Islam. Mereka taklid, mereka membangun keyakinan tidak di atas dasar wahyu. Mereka tidak membangun ya tentang perkara gaib,
tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka membangun keyakinannya dari apa? Dari fantasi, dari hayalan, dari takhayul, dari khurafat, ya, dari mitos, dari legenda, dari cerita-cerita yang gak jelas dan seterusnya. Dan mereka ketika berbicara tentang perkara gaib nih, perkara gaib, perkara yang tidak bisa diindra begitu saja, ya. Ketika mereka mendengarkan cerita tentang dewa-dewi, cerita tentang apa namanya, tentang kisah-kisah yang nggak masuk akal ya, itu mereka terima begitu saja gitu loh. Kemudian mereka jadikan itu sebagai suatu keyakinan, ya. Dan ini tentunya adalah suatu penyimpangan dan juga termasuk ya yang dapat merusak fitrah manusia. Karena ya mereka meyakini sesuatu yang tidak ada landasannya, bahkan juga tidak ditetapkan oleh akal yang sehat. Mereka merendahkan diri mereka. Bahkan ada di antara mereka sampai menyembah api, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kuburan, dan menyembah ya selain Allah. Berhala-berhala selain Allah. Ya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka membangun keyakinannya di atas metodologi yang keliru, yang tidak benar. Taklid, ikut-ikutan begitu saja. Ya. Sehingga akalnya menjadi akal yang rendah, lebih rendah daripada hewan. Ya. Karena mereka rela untuk menghinakan diri mereka ya di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Padahal hanya Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Ya. Tapi ternyata mereka meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Rusaklah akidah mereka. Nah, ini adalah dua golongan manusia. Golongan yang ketiga adalah mereka yang mempergunakan akal sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagaimana mestinya, di mana akal itu akan bercahaya manakala tunduk kepada cahaya wahyu, tunduk kepada cahaya Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya akal itu menjadi akal yang bercahaya. Karena dibimbing oleh ilmu, dan ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Dan mereka hanya menetapkan perkara akidah, perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara keyakinan, mereka tetapkan hanya apabila ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia, yang sahih. Alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara miliaran manusia. Allah berikan kita hidayah taufik sebagai muslim di atas fitrah. Ini nikmat yang paling besar. Dan tugas kita menjaga nikmat ini berupa fitrah, iman, akidah, ya, tauhid, ya, yang ada pada diri kita dan yang ada pada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, yaitu keluarga kita, terutama anak-anak kita. Kita harus menjaga akidah mereka, menjaga tauhid mereka. Kita harus mengajarkan mereka tentang perkara yang wajib mereka ketahui. Dan pengetahuan ini, ya, itu lebih mereka butuhkan daripada pengetahuan tentang, ya, tentang masalah-masalah kehidupan yang lainnya, ya, ataupun skill yang lainnya. Taruhlah mereka misalnya tidak bisa mencari makan, tidak bisa mencari minum, taruhlah demikian. Ya, itu lebih ringan daripada mereka tidak tahu tentang akidah yang benar. Karena apabila manusia nggak bisa makan, nggak bisa minum, meninggal dunia. Ya, wafat, meninggal dunia. Karena kita memang di dunia ini hanya sebentar. Kita pun akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Mati misalnya di dunia. Itu lebih ringan. Ya, daripada mereka mampu bisa makan, minum dengan enak, dengan nyaman, tapi mereka tidak tahu akidah yang benar. Mereka pun juga akan mati, cepat atau lambat. Tapi setelah itu,
mereka akan memasuki kehidupan yang sebenarnya. Dan ketika mereka tidak memiliki akidah yang benar, maka yang ada adalah penyesalan dan ancaman, bahkan balasan berupa ya siksa atas keburukan-keburukan yang mereka lakukan selama di dunia. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib bagi kita untuk mendidik mereka tentang akidah. Karena ibaratnya kita membangun manusia. Seperti kita membangun bangunan, itu yang dibangun pertama kali adalah pondasi. Dan pondasi itu adalah akidah, tauhid. Dan membangun pondasi ini, itu butuh waktu lebih lama daripada membangun yang lainnya. Nabi SAW membangun pondasi akidah. Ketika beliau di Mekah, dakwah mengajak kepada tauhid itu pondasi 13 tahun. Ya, Nabi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid 13 tahun. Demikian pula ketika Allah karuniakan kepada kita anak, ya, itu 7 tahun pertama kehidupan mereka itu adalah golden age, masa keemasan mereka untuk kita didik, untuk kita ajari, ya, tentang akidah yang benar. Untuk kita tumbuhkan akidah yang benar. Kita pelihara fitrah mereka agar berada di atas fitrah yang lurus, yang bersih, di atas akidah yang sahihah. Jadi 7 tahun pertama itu adalah golden age untuk membangun akidah yang benar. Ya. Bukan artinya setelah itu gak diajarin akidah. Tetap diajarin akidah, bahkan lebih lagi. Tapi ini pondasi gitu loh. Ini sekaligus sebagai bantahan bagi sebagian konsep yang mengambil teori-teori parenting modern, ya, kemudian mereka mengambil teori-teori seperti perkembangan kognisi, ya, seperti misalnya yang mereka ambil, ya, dari teori perkembangan kognisi itu, bahwa anak-anak di usia di bawah 7 atau 8 tahun itu masih dalam fase pemahaman konkret. Ya, masih dalam fase pemahaman konkret, belum bisa memahami yang abstrak. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan konkret. Dengan kata lain, karena agama itu adalah sesuatu yang cenderung abstrak, apalagi masalah keyakinan dan akidah itu abstrak, ya, sesuatu yang tidak konkret, ya, maka mereka berpendapat belum waktunya anak diajarin sesuatu yang masih abstrak, belum waktunya anak diajarin tentang akidah, belum waktunya anak diajarin tentang tauhid. Ini berbahaya. Yang seperti inilah yang akan menjadikan anak-anak itu entah dia liar akalnya, cenderung kepada ateis, ya, dan berusaha memahami sesuatu yang itu di luar dari kapasitasnya. Akal kita terbatas, ya, sehingga mereka akan menyiksa diri mereka untuk berusaha memahami Tuhan. Akhirnya mereka menegasikan atau menolak eksistensi Tuhan. Akalnya menjadi liar. Atau yang kedua, ya, dia akhirnya malah ikut-ikutan dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Dia mengikuti takhayyul khurafat dan yang semisalnya. Karena itulah di masa awal kehidupan anak-anak kita, penting bagi kita untuk menumbuhkan akidah yang sahihah. Akidah salafiyah, yaitu akidah yang dipegang oleh para salaf kita terdahulu yang saleh. Itu dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Murid-muridnya sahabat dari generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para a'immah, para imam yang 4 dan juga para ulama-ulama yang berpegang dengan jalan mereka, yaitu ulama-ulama ahlu sunnah, ulama-ulama salafiyun, ya. Dan ini suatu hal yang harus kita pegang. Makanya penting bagi kita untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Dan inilah yang sepatutnya kita fokuskan di usia-usia awal. Dan terus di usia-usia berikutnya, tetap kita nggak boleh meninggalkan tentang masalah pengajaran dan pendidikan akidah, tauhid. Karena dakwah kita minal awal ilal akhir, yaitu dakwah kita dari awal sampai akhir, maka yaduru ila tauhid, berputar kepada tauhid.
Karena Al-Quran pun isinya semuanya tentang tauhid. Ya, isinya semuanya tentang tauhid. Maka kita pun hidup juga, tujuan hidup kita mentauhidkan Allah, tauhid. Misi kita juga tauhid. Ya, meskipun Allah tundukkan apa yang ada di bumi dan Allah jadikan kita khalifatu fil ard, maka sejatinya itu misi kita di dunia, ya. Allah tundukkan apa yang ada di muka bumi ini itu sebagai sarana bagi kita untuk bisa kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, menunaikan haknya Allah, mentauhidkan Allah. Nah, oleh karena itulah, jamaah sekalian menunaikan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ya meninggalkan pengajaran dan pendidikan tauhid, akidah pada anak-anak kita. Karena itu akan membahayakan mereka. Ya. Karena di antara haknya anak yang harus kita tunaikan adalah mendidik mereka di atas akidah yang benar. Nah, oleh karena itulah di sini ya Syekh Yazan, penulis risalah ini, ya beliau buat dulu bab tentang akidah. Dan manusia seringkali melupakan dan mengabaikan tentang pengajaran akidah. Kenapa? Selain karena kejahilan dan juga sebagian karena hawa nafsu dan taklid kepada ajaran nenek moyang, ya, itu karena manusia cenderung kepada hal-hal yang bersifat materialistik, bersifat tangible. Tangible itu sesuatu yang bisa disaksikan, yang bisa diindra secara langsung. Umumnya manusia demikian. Mereka cenderung untuk lebih terpukau dengan sesuatu yang tampak, dan mereka cenderung untuk lalai terhadap sesuatu yang tidak tampak. Akidah, pondasi. Kalau Anda lihat bangunan, pondasinya kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Anda ngelihat pohon, akarnya kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Ya. Dan sesuatu yang tidak kelihatan itu seringkali diabaikan. Demikian pula akidah. Makanya banyak orang tua ketika mendidik anaknya, mereka lebih fokus kepada sesuatu yang kelihatan. Sehingga seringkali mereka mendefinisikan kesuksesan dan keberhasilan anak itu dari angka, dari digit, dari huruf. Dari kuantitas. Ranking 1, dapat nilai A, hafalannya banyak. Itu sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan seringkali dilupakan dan diabaikan. Makanya banyak orang tua, mereka lebih mengedepankan kemampuan akademik anak-anak daripada ya pendidikan karakternya. Ketika anak misalnya dapat nilai yang bagus 100 misalnya, bangga. Tapi ketika nilainya jelek, merasa malu. Anak itu hanya digambarkan dengan angka atau digit. Ya keberhasilan anak itu diwakili dengan angka atau digit. Ya termasuk dalam hal ranking misalnya. Ya. Juga menilai anak juga dari sekedar hafal-hafalan. Mana yang paling banyak hafalannya. Ya. Mana yang paling bagus suaranya. Dan yang semisal itu. Ini yang seringkali dijadikan sebagai tolok ukur. Ya, kenapa? Karena ini kelihatan. Adapun karakter apalagi akidah seringkali nggak kelihatan gitu loh. Tapi ini yang menjadi penentu, terutama ketika terjadi guncangan. Karena ketika kita hidup di dunia nggak akan lepas dari guncangan. Bangunan yang pondasinya kuat, ketika mengalami guncangan, meskipun guncangan hebat, bisa jadi mungkin ada retak, ada sedikit yang hancur. Tapi ketika pondasi itu kuat, maka bangunan itu akan tetap berdiri. Dan perbaikan yang dilakukan ya untuk memperbaiki juga tidak akan begitu besar. Berbeda dengan bangunan yang mungkin tampak mewah tinggi, tapi pondasinya lemah, digoncang sedikit hancur. Ini ibarat gambaran ketika anak kita diabaikan pendidikan akidahnya, ketika dia mengalami ujian kehidupan, guncangan kehidupan, maka jangan heran ketika mereka ya akan mudah jatuh, ya terperosok
stres, distres, depresi, bunuh diri. Mereka menjadi manusia-manusia yang lemah. Karena nggak punya pondasi, nggak punya pegangan. Mereka jauh dari Allah penciptanya. Padahal tugas kita di dalam mendidik itu adalah apa? Mengaitkan dan menautkan anak kita dengan penciptanya. Allah, sang pemilik anak kita. Pencipta anak kita. Pengatur anak kita. Tapi orang tua lalai untuk membangun koneksi tersebut. Malah dia hanya memikirkan koneksi dirinya dengan anaknya. Bahkan ada orang tua bahkan juga nggak peduli dengan koneksi dirinya dengan anaknya. Anaknya dibiarkan dan diabaikan begitu saja seperti hewan ternak. Hewan ternak masih dikasih makan dan lain sebagainya. Ada orang tua yang luar biasa ketika mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, para ikhwan wa akhwat, ya para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah wajib bagi kita untuk belajar akidah yang benar. Karena orang tua yang gak belajar akidah, gimana dia bisa mau mendidik anaknya di atas akidah yang benar? Karenanya, ya, kalau kita bicara tentang kewajiban untuk belajar, betapa banyak orang tua menuntut anaknya untuk belajar. Ayo nak, belajar, belajar dan belajar. Ya. Tapi orang tua sendiri enggan belajar. Malas belajar, nggak mau belajar. Padahal guru pertama anak-anak itu kita orang tua. Karena kita enggan belajar, akhirnya kita cenderung untuk menitipkan pendidikan anak kita kepada orang lain. Padahal anak kita itu titipan dari Allah kepada kita, namun kita dengan begitu pongahnya, kita titipkan titipan Allah kepada orang lain. Nggak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggan belajar. Ya, padahal yang lebih utama dan lebih wajib untuk belajar bukan anak-anak. Kita sebagai orang tua, kita lebih utama untuk belajar. Tapi memang kurikulum pendidikan kita itu hanya memfasilitasi dan mengharuskan yang belajar hanya anak-anak. Padahal orang tua itu lebih utama lagi untuk belajar. Kita tahu ya, dikatakan faqidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Orang tua itu harus memberi kepada anak. Bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya memberi pakaian, makanan, rumah, tapi juga harus memberi ilmu. Harus menunaikan haknya, yaitu memberikan mereka hak mereka, pengajaran dan pendidikan tentang akidah yang benar. Dan itulah hadiah terbaik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Bukan uang, bukan fulus, bukan pakaian, bukan rumah, bukan gedong, dan lain sebagainya, bukan. Yang paling bermanfaat dari hadiah dan warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah hadiah berupa pendidikan tentang akidah yang benar. Anda apabila menyayangi anak Anda, dan bukti dari sayang, itu adalah kita biasa memberikan hadiah kepada orang yang kita sayangi. Ya. Dan di antara bukti sayang kita dengan memberikan hadiah, maka kita berusaha memberikan yang terbaik kepada yang kita sayangi dari hadiah tersebut. Banyak orang tua yang memberikan hadiah, sekali lagi ini manusia-manusia cenderung kepada sesuatu yang kelihatan, yang tangible, yang intangible, yang nggak kelihatan seringkali dilupakan. Ya, jadi mereka seringkali kasih hadiah-hadiah yang kelihatan doang, dikasih uang, dikasih mainan, dikasih sepeda-sepedaan, dikasih makanan yang enak atau yang semisalnya. Seakan-akan bahwasanya yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah sesuatu yang bersifat physically doang. Ya, sesuatu yang bersifat materi doang. Tapi lupa dengan hal-hal yang menjadi ya pondasi atau mendasar. Yang nggak kelihatan, karena nggak kelihatan akhirnya diabaikan dan dilalaikan. Yaitu mendidik akidah mereka, mendidik karakter mereka. Ya, karenanya hadiah yang paling utama adalah ketika Anda mendidik mereka di atas akidah yang benar. Akidah sahihah, keimanan yang benar. Ya, dan kita fokus dulu membangun akidah, karena kita sedang membangun manusia. Kita ingin membangun manusia yang bisa menjadi insan kamil, manusia yang paripurna. Meskipun kita tahu mustahil, ya kita bisa sempurna. Tapi pendidikan itu demikian. Kita berusaha untuk meraih, ya menjadi insan kamil. Ya meskipun kita nggak bisa menggapai kesempurnaan, kita berupaya untuk mendekatinya.
Ya, dan manusia yang paling paripurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Meskipun kita nggak bisa mengikuti Nabi secara sempurna, secara perfect 100%, ya, namun setidaknya kita berupaya untuk mengikuti beliau di dalam segala aspek, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak melihat hasilnya, ya, tapi yang Allah lihat adalah sejauh dan sebesar apa upaya kita, ya. Nah, juga demikian ketika kita mendidik anak kita, ya, bukan hasil yang menjadi fokus di dalam pendidikan, bukan hasil, bukan berhasil atau tidak berhasil, bukan anak kita itu mencapai target atau tidak mencapai target, bukan itu. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah sejauh mana kita membersamai anak-anak kita berproses, ya, dengan benar, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun, ya, tidak mencapai apa yang kita inginkan. Karena kita cuma bisa berusaha, berikhtiar. Itulah pendidikan. Sama dengan dakwah, bagian dari ibadah. Kita hanya bisa menyampaikan, diterima atau tidak diterima, tidak berada di bawah wewenang dan dan kemampuan kita. Namun Allah yang maha menentukan itu semua. Nah, oleh karena itu, ya, di antara bentuk ikhtiar yang harus kita tempuh di dalam membangun anak kita agar bisa menjadi hamba Allah seutuhnya adalah bangun pondasinya, yaitu akidah yang benar, akidah yang sahihah, ya, akidah Islamiyah, akidah Salafiyah, akidah yang lurus. Karena banyak akidah-akidah yang menyimpang, banyak akidah-akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam, banyak akidah yang menyelisihi akidah Salafiyah, banyak akidah yang keliru, bahkan, ya, sesat. Ya, oleh karenanya, ya, akidah yang harus kita bangun adalah akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang berangkat dari Al-Quran dan Sunnah, akidah yang diyakini, diamalkan, dan dipraktekkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabatnya, ridwanullah alaihi majma'in. Kalau kita bicara tentang akidah, keyakinan, maka itu sesuatu hal yang sudah ada di dalam agama kita, nggak mungkin terluput, nggak mungkin terlewat. Dengan kata lain, dalam bab akidah, ya, itu seharusnya kaum muslimin bersatu, sama, ya, tidak berbeda-beda, meskipun memang ada bab furuk di dalam akidah. Seperti misalnya bahasan tentang mana yang lebih dahulu, makhluk yang Allah ciptakan, apakah al-qalam atau arsy-nya Allah. Ya, ini memang bab tentang ghaib dan memang ada khilaf, ya. Ya, ini khilaf yang memang yang termasuk furuk sebenarnya, meskipun di dalam bab akidah, ya. Tapi secara asal, secara umum, akidah Islamiyah itu seharusnya tidak berbeda-beda, ya, tidak bervariasi. Ya, satu akidah, dan itu akidah yang diyakini, dipegang oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Mereka adalah ahlu sunnah, mereka adalah al-jamaah, ya, mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, mereka adalah al-quraba, ya. Dan itulah kita wajib untuk mempelajari dan mengambil akidah yang sahihah dari mereka, tidak dari selain mereka. Kenapa? Karena, ya, apabila kita mengambil akidah dari selain sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka akan banyak kontaminan-kontaminannya, akan banyak pengotor-pengotornya. Ibaratnya ketika kita hendak mengambil air, maka ambillah air itu dari sumbernya, ya, yang segar, yang masih murni, yang masih bersih. Karena apabila kita mengambil air, ketika air itu sudah mengalir dari sumber terus melewati sungai dan seterusnya, itu biasa akan banyak kontaminannya. Dan ini yang dialami oleh sebagian besar kaum muslimin ketika akidahnya terkontaminasi dan terkotori dengan akidah-akidah yang lainnya. Ya, yaitu dengan khurafat, dengan takhayyul. Ya, belum lagi dikontaminasi dengan filsafat. Dikontaminasi dengan, ya, dengan akal-akal dari kaum filsafat, membangun akidah dengan akal belaka. Akhirnya
muncul kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah, ya, kaum Aqlaniyah yang katanya rasionalis tapi sebenarnya mereka tidak rasional. Membangun akidah dari akal, akal terbatas. Akalnya siapa yang menjadi standar? Ya, padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Sunnah, tinggal kita tundukkan akal kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di antara ya bentuk kontaminasi terhadap akidah itu adalah ketika bicara tentang Allah, lebih mengedepankan akal. Ya, ini sebenarnya berangkat dari mantik atau kalamiyah, ya, atau filsafatnya orang-orang kafir yang masuk ke dalam bahasan akidah, ya. Terutama di dalam bab asma wa sifat, ya, asma wa sifat, ya. Contoh saja, ya, contoh nih, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang yang beristiwa di atas arsy. Ya, istiwa di atas arsy. Siapa yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy? Allah sendiri. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah sendiri. Siapa yang paling berhak untuk menjelaskan tentang sifat-sifat dan atribut Allah? Allah sendiri. Ya. Dan Allah menerangkan hal ini di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi SAW itu puluhan hadis menunjukkan Allah, ya, istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit. Ya. Kewajiban kita cukup mengimani. Karena kita bicara tentang Allah, akal kita tunduk dengan wahyu. Udah selesai. Tapi ketika filsafat masuk, ya, kemudian berusaha untuk memahami Allah dengan akal, mulai muncul, ya, pemahaman-pemahaman teologi untuk memahami Allah dengan pendekatan akliyah. Akhirnya muncul di antara mereka, ya, yang mengatakan, yang berusaha untuk mentakwil nih. Untuk mentakwil, kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy, ya, berarti menurut akal Allah butuh dengan arsy. Menurut akal nih, akal mereka, bukan akal semua orang. Berarti Allah butuh dengan arsy. Padahal tidak sepatutnya Allah itu butuh dengan makhluknya. Ini mustahil. Dan yang kedua, apabila Allah beristiwa di atas arsy, berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Arsy-nya Allah berarti lebih besar daripada Allah. Akal lagi, karena singgasana yang ada makhluk yang bersemayam di atasnya, singgasananya lebih besar. Berarti sadar nggak sadar, mereka jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan skematik pemikiran, ya, Allah itu digambarkan seperti makhluk. Ya, jadi berarti Allah butuh dengan arsy, dan arsy lebih besar daripada Allah. Dan kemudian ketika dikatakan Allah berada di atas langit, berarti Allah ditunjuk dengan arah. Arah itu ciptaan makhluk. Ya, kita makhluk, kita bisa menentukan arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, Allah tidak mungkin dong menurut mereka terkungkung dengan arah. Berarti Allah terkungkung dengan makhluk, dengan ciptaannya, ya. Nah, mustahil bagi Allah terkungkung dengan makhluk ciptaannya, ya. Nah, jadi sekali lagi itu konsepsi mereka berangkat dari apa? Mereka ingin tanzih, mensucikan Allah, ya, dari sifat-sifat makhluk, tapi mereka jatuh tanpa mereka sadari kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka sendiri yang jatuh kepada tasbih, ya. Dan mereka menuduh orang yang menetapkan Allah sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran dan hadis. Allah beristiwa di atas arsy, sudah selesai, ya. Udah selesai. Itu mereka malah mengatakan orang yang meyakini ini berarti musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga akhirnya dari konsep yang berangkat dari filsafat seperti ini, mereka kebingungan. Makanya ketika ditanya, kalau begitu Allah ada di mana? Ya, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala maujud bila makan. Allah eksis tanpa tempat. Kenapa? Karena tempat itu dimensi.
Dimensi itu makhluk. Berarti kalau Allah itu dikatakan berada di atas langit, berarti Allah itu ya berada di tempat. Tempatnya di atas langit. Tempat itu makhluk. Berarti Allah berada di dalam makhluk. Nah, itu menurut mereka demikian. Ya. Karena apa? Sudah lebih mendahulukan akal. Padahal ya, apabila Allah menyebutkan tentang dirinya dan Allah gaib saat ini, kelak nanti di akhirat bagi ahlul jannah, Allah akan tunjukkan dirinya, Allah akan perlihatkan dirinya dan itu nikmat terbesar. Maka selama di dunia kita cukup mengikuti apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita tundukkan akal kita. Cukup apabila Allah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, ya udah selesai, istiwa di atas arsy. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran. Apa hak kita berupaya untuk ya mengotak-atik firman Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan akal kita. Ya, agar sesuai dengan akal. Yang terjadi adalah malah orang-orang yang seperti ini jatuh kepada kesalahan beruntun. Kesalahan pertamanya, meskipun niatnya baik, tanzih mensucikan Allah. Kita nggak pungkiri niatnya baik tuh. Tapi ternyata niat yang baik itu tidak otomatis ya caranya juga benar dan baik. Seperti Anda punya niat baik, ingin menolong orang, nggak bisa dong Anda menghalalkan segala cara, Anda mencuri atau merampok untuk menolong orang lain misalnya. Ya, nah oleh karenanya niat yang baik itu nggak mesti baik gitu loh, apa yang dia lakukan. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai pernah mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang kepengen kebaikan, nggak mendapatkannya. Kenapa? Nggak tahu caranya atau caranya keliru, caranya salah. Ya, keliru dia. Ya, caranya tidak benar. Nah juga demikian, orang-orang ini pengen tanzih mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluk. Tapi sadar nggak sadar, mereka jatuh kepada tasbih atau tamtsil. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Tujuannya ingin supaya Allah tidak sama dengan makhluk, tapi ternyata mereka jatuh kepada hal ini. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau misalnya Allah dikatakan di atas arsy, berarti arsy-nya itu lebih besar dari Allah, berarti Allah butuh sama makhluk. Itu kan udah logika makhluk gitu. Pakai logika akal makhluk. Berarti kita udah nyamakan Allah dengan makhluk. Sementara akal kita terbatas. Berarti kita udah menyamakan Allah dengan makhluk tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, kita akan taktil, menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini akidah Jahmiyah. Sementara Jahmiyah itu sampai dikafirkan oleh para ulama karena mentaktil kebanyakan sifat-sifat Allah. Ya. Dan orang-orang yang melakukan ini sadar nggak sadar mentaktil. Berarti dia ketika mengatakan, oh bukan istawa tapi istaula. Bukan beristiwa tapi menguasai. Ya. Tujuannya apa? Supaya ya Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti sudah jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian dia jatuh kepada kesalahan yang kedua. Dia menolak makna kata lafaz yang Allah tetapkan untuk dirinya, istiwa. Istiwa ya istiwa, udah itu sebagaimana yang Allah jelaskan gitu loh. Kenapa harus dipalingkan kepada kata istaula? Ya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah apa? Setelah mentaktil, mentahrif. Mentahrif itu memalingkan makna. Ya, memalingkan makna dari bukan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Seperti tadi istiwa dipalingkan maknanya menjadi istaula. Sementara istaula itu menguasai, menurut bahasa itu adalah kata yang digunakan bagi raja ya, setelah kerajaannya itu direbut, kemudian dia merebut kembali, maka kerajaan yang dia rebut itulah disebut dengan istaula. Nah, oleh karenanya tidak layak secara bahasa Allah itu menguasai sesuatu yang tadinya direbut darinya, kemudian dia rebut kembali. Itu makna istaula. Ya. Dan ini tentunya malah bahaya, tahrif. Bukan sekedar takwil lagi, ini tahrif. Dan ini semua ya jamaah sekalian karena apa? Karena keliru di dalam akidah. Di dalam pembahasan akidah. Dan penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka ya kita didik berada di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dan itu dibangun dari mulai semenjak kecilnya.
Nah, Taib ya, ini ternyata sudah jam 10 ya. Baik, ini ada pertanyaan ya yang masuk. Nah, apa saja tips sukses menghafal 30 juz di pondok umum? Alhamdulillah putra kami anaknya semangat dan capaiannya sudah melebihi target pondok. Mengingat di sana banyak sekali pelajaran akademiknya butuh effort yang sangat besar untuk bisa mencapai impian kami. Mohon nasihatnya Ustadz. Gak apa-apa orang tua punya impian terhadap anak, tapi jangan sampai merampas impian anak. Gak apa-apa orang tua punya keinginan terhadap anak, tapi jangan sampai itu merampas keinginannya anak. Anak itu bukan objek ya keinginan apa sekedar keinginan orang tua. Bukan dijadikan alat ketika orang tua nggak mampu melakukan sesuatu, maka anak yang dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak diraih oleh orang tuanya. Ada orang tua ya dulu ketika misalnya kecilnya pengen masuk menjadi TNI, udah ikut nggak lulus, akhirnya anaknya dia punya ambisi untuk bisa masuk ke dunia TNI, anaknya dia persiapkan dan cenderung dia paksa supaya bisa menjadi TNI. Kemudian ada juga orang tua yang dokter, ya, maka dia didik anaknya supaya siap menjadi dokter. Padahal anaknya belum tentu senang sama ilmu kedokteran, belum tentu itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentunya kita kepingin dong anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Siapa yang nggak kepingin? Tapi sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, kita jangan hanya fokus kepada ya bilangan, angka, kuantitas, banyak-banyakan. Bukan itu yang kita raih, bukan itu yang kita inginkan. Ya. Mungkin kita bisa ya mendidik anak kita, memaksa dalam tanda kutip mereka untuk menghafal Al-Qur'an 30 juz. Tapi kalau kita nggak berikan pondasi, itu cuma sekedar hafalan. Tidak akan memberikan manfaat dari hafalannya terhadap akidahnya, terhadap mannersnya, akhlaknya, adabnya. Dan nggak sedikit orang-orang yang dia ketika dididik menghafal Al-Quran, tapi ternyata akidahnya nggak benar. Akhlaknya rusak. Ada yang seperti ini. Kenapa? Karena Al-Quran mudah dihafalkan oleh siapapun, termasuk orang kafir. Ahlul bidah wal ahwa, itu juga bisa menghafal Al-Quran. Makanya Nabi SAW ketika menerangkan tentang sekte yang paling sesat di dalam Islam, Khawarij, Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau, ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Dan bahkan Nabi mengatakan Anda, ya para sahabat ini, ya itu akan merasa remeh dibandingkan dengan mereka. Ya, merasa kayak ibadahnya dibandingkan mereka itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Dan mereka itu membaca Al-Quran. Bahkan kebanyakan daripada tokoh-tokoh Khawarij dahulu adalah para qurra, para penghafal Al-Quran. Ya, karena bukan sekedar yang menjadi acuan kita itu banyak-banyakan hafalan. Bukan artinya kita meremehkan hafalan, tidak. Bukan, jangan disalahpahami. Tapi yang kita maksud di sini ketika Anda mendidik anak Anda, jangan cuma fokus kepada ya jumlahnya hafalannya, bukan. Tapi fokuslah kepada sejauh mana Al-Quran itu memberikan pengaruh kepada anak Anda. Mewarnai kehidupan anak Anda. Membangun akidah yang benar. Akhlak yang lurus, yang mulia. Ya. Karena ada di sana anak-anak yang hafalannya nggak banyak. Dia dididik pelan-pelan oleh orang tuanya, dibangun akidahnya, pondasinya. Hafalannya mungkin nggak banyak, nggak sebanyak teman-temannya. Tapi Masya Allah, ya akhlaknya mulia, adabnya baik, sopan kepada gurunya, juga nggak suka ngebully teman-temannya. Sementara di sisi lain ada anak-anak yang dididik oleh orang tuanya, oleh gurunya. Allah karuniakan dia kelebihan kemampuan menghafal yang cepat, tapi malah menjadikan dia sosok yang sombong. Suka ngebully teman-temannya, kurang baik akhlaknya. Sehingga Al-Quran yang dia miliki, yang dia hafalkan, itu dikhawatirkan bukan menjadi hujjatul lahu, bal hujjatu alaihi. Bukan menjadi hujjah yang akan mensupport dia, mendukung dia, tapi menjadi hujjah yang akan memusuhi dia di hari kiamat. Itulah bahayanya. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah kita, yang akan mensupport kita dan juga bisa menjadi ya musuh kita di hari kiamat. Ya, khususnya bagi mereka yang hanya fokus kepada banyaknya hafalan Al-Quran, indah-indahan membaca Al-Quran, tapi ternyata mereka abai dengan isi daripada Al-Quran. Ya, mereka abai dengan
apa yang ada di dalam pengajaran Al-Quran itu sendiri. Ya, itu bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, bahwasanya Nabi SAW pernah mewanti-wanti. Ya, inna aktsara munafiki min ummati qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Quran. Bukan artinya hadis ini itu melemahkan semangat untuk mempelajari atau menghafalkan Al-Quran. Bukan. Tapi ini sebagai pelajaran bagi setiap orang tua ketika Anda mendidik anak Anda, jangan hanya fokus kepada bilangan, angka, kuantitas, banyak-banyakan. Jangan. Bahkan konsep yang diajarkan sahabat, al-iman qabla al-Quran. Mengajarkan keimanan sebelum Al-Quran. Bahkan juga suatu hal yang tidak layak, tidak etis kepada Al-Quran. Dan ini dialami oleh sebagian anak-anak yang belajar Al-Quran. Ketika mereka mempelajari Al-Quran, malah mereka stres, malah mereka depresi, malah mereka sedih, malah mereka nangis. Mereka jadikan Al-Quran sebagai beban. Padahal ini kalamullah yang ketika dipelajari oleh siapapun, seharusnya itu malah membahagiakan, menyenangkan hati, menenangkan, membuat gembira. Seharusnya demikian. Seharusnya anak-anak yang belajar ya di tahfidz atau belajar menghafal Al-Quran seharusnya menjadi anak-anak yang paling bahagia. Tapi kalau Anda melihat anak Anda ketika belajar Al-Quran malah semakin sedih, stres, kecewa, tertekan dan lain sebagainya, maka Anda perlu untuk mengevaluasi kembali tujuan Anda apa ketika Anda ya memasukkan dia ke sekolah tahfidz. Apakah cuma sekedar untuk bangga-banggaan? Atau sekedar untuk menggapai impian Anda? Impian seperti apa yang dimaksudkan? Ya padahal ya anak emang amanat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi sarana untuk meraih impian kita, bukan. Mereka juga punya impian yang tidak sepatutnya kita malah melupakan impian anak kita gitu loh. Nah, oleh karena itu makanya di sini ya nasihat saya ya, bangun dulu tentang cintanya kepada Al-Qur'an. Ya, ketika sudah terbangun cintanya, dia senang berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi pembimbing dia di dalam kehidupannya. Maka Anda nggak perlu khawatir tentang capaian akademiknya, tentang ininya. Ya, ya. Jadi ketika Anda mengajarkan mereka tentang Al-Quran, maka Al-Quran insya Allah akan menjadi yang ngajari mereka banyak hal. Tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustadz, sejak umur berapa anak-anak bisa diajak untuk sholat berjamaah ke masjid? Karena ada beberapa anak yang berlari ke sana kemari ketika sholat mengganggu jamaah yang sholat. Sebenarnya anak dibawa ke masjid, usia idealnya itu usia udah tamyiz 7 tahun. Ketika udah diperintahkan untuk sholat, muru auladakum bisolah wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Jadi mereka itu, khususnya anak laki-laki, dididik untuk sholat, diperintah untuk sholat, diajak ke masjid ketika udah usia 7 tahun. Adapun sebelum usia 7 tahun, ada perinciannya. Ya, sebagian ulama itu memakruhkan ya membawa anak-anak kecil ke masjid, ya manakala ya anak ini dapat menjadi pengganggu. Misalnya dia ngompol atau meninggalkan najis di masjid, atau dia mengganggu orang-orang yang lagi sholat. Nah, oleh karenanya, ketika orang tua mengajak anak ke masjid, itu menjadi tanggung jawabnya orang tua. Anda harus mendidik mereka, mengajarkan adab ke dalam masjid. Dan Anda yang lebih tahu tentang kondisi anak Anda. Ketika misalnya anak Anda itu di masjid, dia anteng, diem, gak mengganggu, ajak dia ke masjid. Tapi kalau misalnya anak ini dibawa ke masjid, dia malah mengganggu yang lain, lari ke sana kemari, loncat ke sana kemari, ya, mengganggu orang sedang beribadah, maka jangan dibawa ke masjid. Ketika dia mengganggu ibadahnya orang lain, berdosa. Karena dia masih anak-anak, masih baro'ah, belum berdosa, Anda yang berdosa, orang tuanya. Gitu loh. Karenanya, di dalam hal ini ada rincian. Ya, ada perinciannya. Jadi kita tidak melarang secara mutlak dan tidak memperbolehkan secara mutlak anak-anak di bawah 7 tahun ya dibawa ke masjid. Ya, selama orang tuanya mau bertanggung jawab terhadap anaknya, silahkan bawa.
ketika lagi ada kajian, ketika lagi sholat berjamaah, asalkan orang tuanya bawa, ya, orang tuanya bertanggung jawab. Tapi kalau orang tuanya cuma sekedar bawa, kemudian anak dibiarkan apa keleleran ke sana kemari, bikin ribut ke sana kemari, mengganggu ke sana kemari, Anda bisa menjadi sebab yang menghantarkan keburukan. Ada orang pengen belajar misalnya, dia sudah serius, ya, kemudian malah terganggu dengan rengekan, suara teriakan anak Anda. Dia nggak bisa fokus belajar. Anda udah mengganggu ini orang lain gitu loh, melalui anak Anda. Jangan dipikir Anda tidak dosa. Kadang-kadang ada sebagian teman-teman ini yang ya yang punya miskonsepsi yang luar biasa. Ya, menurut mereka nggak boleh ngelarang anak-anak ke masjid. Nanti mereka akan benci dengan masjid. Biarkan mereka bermain-main di masjid agar mereka bahagia, ya, agar mereka senang dengan masjid. Ya, biarkan mereka bersenda gurau karena usianya mereka adalah usia bermain-main, bersenda gurau. Maka kami jawab, ya, memang benar nggak kita pungkiri, usia mereka adalah usia bermain-main di bawah 7 tahun. Usia mereka sedang senang bersenda gurau. Kita nggak pungkiri itu, ya. Kemudian juga kita nggak pungkiri untuk menumbuhkan cinta mereka kepada masjid. Ajak ke masjid, jelaskan tentang masjid, keutamaan masjid. Tapi jangan sampai, ya, keinginan Anda ingin mendidik anak Anda mencintai masjid, itu malah mencoreng kehormatan masjid dan mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di masjid. Bisa jadi Anda orang yang egois. Karena pengen supaya Anda punya keinginan yang baik pada anak Anda, tapi Anda lupa dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan Anda lalai untuk mendidik anak Anda agar mereka bisa, ya, punya adab di dalam masjid. Harus diajarkan adab di dalam masjid. Kalau Anda ingin supaya mereka akrab dengan masjid, mereka bermain-main di masjid meskipun masjid bukan tempat bermain-main bagi mereka, ya. Bawa ketika lagi tidak ada kajian, bawa ketika lagi tidak ditegakkan sholat berjamaah. Ya, ajak, ya, akrabkan mereka dengan masjid. Jelaskan tentang keutamaan masjid, rumah Allah, apa, kemudian jelaskan ini tempat kita mendekat kepada Allah dan seterusnya. Ya, lalu ketika mereka bermain, gak ada masalah karena tidak mengganggu orang yang lagi ibadah. Tapi jangan sampai ketika orang lagi mau sholat berjamaah, Anda bawa anak-anak Anda kemudian mengganggu. Atau Anda hadiri majelis-majelis ilmu, Anda ajak anak-anak Anda, kemudian apa yang terjadi? Teriak-teriak malah mengganggu orang yang mau belajar. Dan ironinya ada sebagian ketika diingatkan, gak apa-apalah namanya anak-anak. Ya namanya anak-anak. Ya, mungkin banyak yang masih memberikan maklum gitu loh. Tapi yang sulit untuk dimaklumi adalah orang tua yang seperti ini gitu loh. Ini egois. Ya, tujuan Anda apa? Ingin hadir ke majelis ilmu di masjid? Ingin belajar dong. Ingin menghadiri majelis ilmu, ingin belajar, ingin menuntut ilmu, ya, ingin mendapatkan keberkahan ilmu, dan ini kita tahu adalah jalan menuju ke surga Allah. Allah akan mudahkan menuju ke surga Allah. Ya, orang-orang datang dengan niat-niat yang baik, tapi ketika Anda datang, Anda bisa merusak itu gitu loh. Ketika Anda tidak mengajari anak Anda, ya, adab atau etika ke masjid. Karenanya anak-anak yang kecenderungan dia mengganggu, jangan dibawa ke masjid dulu. Ajarkan dulu adab. Berikan dia aturan, boundaries dengan cara yang hikmah tentunya. Nah, kamu Abi ajak ke masjid. Masjid bukan tempat berteriak-teriak, bukan tempat berlari-lari. Kamu kalau berteriak-teriak, berlari-lari ketika orang sholat, Abi nggak mau ngajakin kamu ke masjid. Nggak apa-apa. Itu berarti bentuk pengajaran. Kalau kamu misalnya mau mau diem, tidak ini, ya, kamu nanti diajak misalnya, nggak apa-apa. Biarkan dia belajar untuk untuk bersepakat, belajar untuk memahami aturan, belajar untuk menaati aturan, dan seterusnya. Belajar untuk konsekuensi. Misalnya ketika dia melanggar, kita kasih hukuman, nggak apa-apa. Selama itu hukuman yang sesuai dan sepadan, bukan dihukum pukul ya. Nah, misalnya ya kamu Abi nggak ajak lagi ke masjid nak ya, sampai kamu mau untuk diam dan seterusnya. Ini seharusnya bisa kita lakukan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tapi mungkin ada yang mau bertanya langsung dari para orang tua yang ada di Zoom. Silakan.
Ya, kalau nggak ada, maka kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, Tuyib. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di chat, juga tidak ada. Kemudian yang raise hand juga tidak ada ya. Jadi kita kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan pertama tentang siapa Robmu ya. Siapa Robmu? Nanti kita akan bahas apa itu Rob dan pentingnya untuk mempelajari dan mengajarkan anak tentang konsep rububiyah Allah Subhanahu wa taala terutama di dalam pendidikan khususnya bagi anak-anak usia dini. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah berikan taufik dan Allah tambahkan ilmu dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan soleha dan Allah kumpulkan kita semua ke dalam jannahnya kelak. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.